Jadi kalau di pace checker Twitternya merah, woofernya hijau. Salah? Enggak. Hukumnya begitu. Jadi kalau second order itu kecenderungannya kebalik. Kenapa? Karena gini namanya. Nah, ini namanya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270. Yang namanya first order itu di sini sama di sini. Nah, kayak gini. Ada masalah. Nah, ini first order. Second order itu maksudnya apa? Ini berhadap ini. Kalau polaritasnya nggak dibalik, sinyalnya yang mana? Sinyalnya hilang di sini. Nggak ada sinyal. Nah, kalau third order gimana? Third order itu ini dengan ini. Sinyalnya di mana? Sinyalnya di sana. Ada sinyal, ada masalah. Fourth order kenapa lebih bagus? Karena fourth order adalah di sini dan di sini. Jadi sinyalnya ke sana. Gitu loh. Ngerti? Jadi istilahnya apa? Kalau Anda punya speaker pasif, beli di pasaran, speaker pasif merek JBL misalnya kayak ini, terus dia ada prosesor pasifnya, dilihat, terus Anda beli, Anda checker, hijau, abang, nah ini, lone hijau, oh salah ini, dibongkar dibalik dewe, kayak hijau, itu jenengnya Anda sih salah, ya, paham maksudnya? Gitu loh. Kenapa? Crossover yang ditanam sama dia itu kemungkinan besar second order. Loh Pak Haryanto mau kan gawe second order tapi kok gak diwalik kan gitu ya. Kenapa? Ya saya juga gak ngerti apakah di dalam ini kabel salah masang satu, apa bekas gulungan dan lain sebagainya salah. Ya gak ngerti ya, karena aku gak tahu. Yang penting bahwa kalau bagi saya tidak mengizinkan terjadinya cancel. Gitu loh. Sehingga apa? Oh, kudu di podokno ijo karo ijo meskipun second order. Padahal kenyataannya harus dibalik kan? Gitu loh. Tapi loh Pak Haryanto mau kok enggak dibalik, ijo no kabeh. Ya itu tadi kan saya cerita, kemungkinan besar kan bisa, bekas di servis, dipasang, plus minusnya balik. Nah, gitu. Paham maksudnya? Nah, dari sana maka kita harus hati-hati. Enggak semata-mata harus ijo kabeh. Kalau hijau semua, itu untuk apa? Untuk tadi, yang 24 dB per oktav. Jadi kalau ada 24 dB per oktav, karena semua sinyalnya searah, ya kudu hijau kabeh. Jadi hanya hijau, pitnya hijau. Pitnya hijau, low-nya hijau. Loh Pak, subwoofermu mau LR24, tapi di merah no. Ya itu mau, aku gak ngurus, yang penting gak cancel. Gitu. Ya, jadi intinya apa? Kalau bagi saya, pace checker itu adalah sebenarnya kita nyebutnya polarity checker. Ya, polarity checker, polaritasnya itu pasang kabel dari speaker ke power saya itu sudah benar nggak plus minusnya. Nah, kan dua pace checker piye carane Pak? Kayak baterai cak, ngono lho ya. Lek di baterai jeduk plus ketemu pin, pasti kudu maju, ngono. Ya, lek wale mundur deh kan ngono wis. Nah, kalau kabel wis bener ngono kabeh ya wis cak. Nah, gitu. Nah, tapi banyak orang salah tentang pace checker mau. Pace checker dianggap sebagai itu kudu hijau. Bukan, pace checker itu hanya memastikan kabelmu wis bener. Kalau wis bener, aku walak-walik gak perlu teko kabel atau LNS itu mau. Tak walik kayak jebret, tak kayak apa, tak kayak hijau, sakar-sakar kalau nyetel aku provokasi ya. Gitu. Ya, jadi sampai misalnya suatu kali ketika di lapangan ketemu speaker wong, ini abang terus sampai celatu-celatu, ya itu mau Anda mungkin ada yang salah, nggak boleh ya. Terus menang noai karok B ya, penting sistemnya Anda. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, siapa jeneng sih? Coba saya masih bisa nih, coba masih bisa loh. Loh, akhirnya kan coba namanya siapa? Mikrofon ini, mikrofon ini. Oh, di mikrofon ini orang. Nah, namanya siapa dulu? Sebut nama. Nomor telepon. Nama saya Septian dari Sidoarjo. Ini pelajaran yang tertanam pada saya sejak dulu bahwa kalau speaker hashtag hijau atau merah itu kan kalau sana kan jelas terbalik. Jadi selama ini
ini saya punya speaker itu ke orang yang mengajarkan saya dulu itu harus hijau, harus merah. Ternyata setelah sampai sampaikan ini bahwa hijau dan merah tidak ada masalah selama suara yang keluar itu tidak terganggu, intinya terlalu nggak enak gitu Pak. Jadi misalnya speaker saya ada yang saya bikin merah secara terus menerus, misalkan satu acara gitu ya, pagi sampai malam itu kan mundur terus itu Pak ya. Itu ada efeknya nggak Pak? Kan speaker seharusnya kan maju gitu ya. Tapi kalau saya mundur selama satu acara itu nggak ada masalah Pak? Ada masalah itu. Terima kasih. Yuk, siap. Jadi Anda ini masih belum paham. Kalau menurut saya Anda ini masih belum paham yang namanya gerak speaker. Makanya Anda masih bertanya. Ketok kabeh ya. Ini speaker ini Pak. Anu ya. Ini speaker ini. Ya. Yang namanya di pace checker hijau itu maksudnya bahwa gerak speaker pertama kali itu maju. Speaker itu jenenge pasti yo maju terus mundur maneh terus maju yo terus mundur maneh. Ibaratnya kayak sampean lek bengi main karo bojone sampean. Gak mungkin maju tok duk meneng tok gak mungkin. Yo maju diundurno, dicokno maneh diundurno kan ngono ya. Mosok meneng tok maju tok Mas. Lek gak Mas mundur tok ya itu tadi kalau Anda berpahaman bahwa speaker saya merah mundur terus. Yo gak nikmat, tentu terus lah. Cuma sedih kok gak mlebu-mlebu. Lah mundur terus dari ini. Salah. Yang namanya merah itu maksudnya dia geraknya mundur dulu, mundur dhisik baru sono maju, mundur dhisik baru sono maju. Jadi intinya tetap seperti itu. Speaker itu namanya maju dan mundur kok. Kemarin kan saya bilang, kayak ada per kita pasangi bola, sampai tarik, seret, ya pas kembali ke ini mana? Nah, kan gitu kan. Paham maksudnya? Yang namanya hijau itu berarti maksudnya itu gerak pertama kali itu maju. Maka kalau di baterai jeduk maju. Ya. Jadi kalau di baterai balik mundur di setir, duk. Jadi bukan berarti kalau Anda tadi bertanya pemahaman Anda itu adalah seperti ini. Nah, pemahaman Anda itu sebenarnya salah. Maksudnya Anda itu memahaminya begini. Kalau mundur berarti iki mundur balik ini mana? Mundur balik ini mana? Iya kan? Kan mundur gitu lah. Maksudnya itu terlepas dari bukan jalan merah, itu kan selama saya ada yang ngajar itu bahwa kalau merah itu awalnya merah pasti salah. Nah, ini kan betul bahwa bilang tidak selalu salah. Jadi pemahaman saya dari awal itu kalau speaker itu awalnya Merah salah. Selalu salah gitu. Ternyata kan bahwa saya bilang Ya, selalu kan. tadi tidak ada hubungannya Mas. Jadi speakermu babang kok selamanya abang terus juga masalah, gak mungkin pecah. Karena itu mau speaker akan menggayungnya. Jadi kalau merah itu bukan kayak tadi mundur terus balik goni mana? Enggak, yo mundur maju mana? Mundur yo maju mana? Bedanya kalau hijau maju dhisik baru mundur, maju dhisik baru mundur kan mundur. Nah, gak akan rusak sama saja. Jadi kayak tadi sama pemahamannya. Kalau merah suaranya mundur, berarti speaker yang metune nang rono. Suaranya mundur, kudu maju itu juga salah. Cuman starting geraknya aja. Ngek ngok apa ngok ngek kan ngono ya. Nah gitu aja sebenarnya. Jadi istilahnya tidak ada masalah. Jadi masalah hijau dan merah itu balik lagi juga kayak tadi, bukan masalah enak atau tidak. Tapi energinya ada yang hilang atau yang ada tidak hilang. Jadi harapan kita kan energi itu tidak boleh hilang. Kenapa? Anda kan tidak mau rugi, bener kan? Nah gitu loh, Anda kan tidak mau rugi. Kalau yang namanya Anda tidak mau rugi, harapannya adalah yo ojo rugi kan dulu. Nah gitu loh maksudnya. Paham maksudnya ya? Jadi bukan masalah enak dan tidak, tapi energinya itu bertambah keras atau bertambah kurang kayak kemarin. Oh kalau gelombang ini ketemu gelombang ini, dia bertambah keras atau tetap aja atau kurang. Kan gitu kan? Sama kalau di crossover itu kan, nah, crossover itu kan ini. Nah, ini kan crossover ini high, ini mid. Nah, iya kan? Nah, ini high, ini mid. Frekuensi menang ini kan tubrukan. Nah, gelombang yang karena high dan gelombang karena mid. Nah, ini kan, ini kan. Kan tubrukan. Ya ojo kehilangan energi kan ngono guys. Bener kan? Nah, gitu loh maksudnya itu. Ada lagi yang Ya. itu
kan selama saya acara ini kan ada beberapa teman tuh yang nyarankan kalau isi tablet itu ya kata-kata dasar tablet itu Pak. Itu speaker ya, mikrofon yang itu kualitasnya lebih enak. Nah, itu gimana itu Pak? Maksudnya gimana itu? Loh, ya kemarin berarti Anda tidak dengarkan saya di fundamental audio. Ya, yang namanya gelombang itu kan campur. Takut ya. Kayak kemarin saya bilang sampai dua kendang ini. Ya, sing tak biasanya nok ini, sing dut biasanya nok ini ya. Bener gak sih? Betul ya? Tak tak deket ini, tak deket ini. Sajane kok dua. Kalau bedanya di mana? Bedanya adalah kalau kalian ini masuk ke mixer, dua channel, dan dua-duanya tidak ada gate yang bisa mengisolasi masing-masing. Ingat yo, syarat dan ketentuan ini kan dulu. Kalau gate berarti loro ini menangkap bunyi yang sama kan dulu ya. Maka Anda harus pikirkan di benak kita ini, di kepala kita ini dua gelombang yang sama. Dua gelombang, kan dua gelombang ini. Apakah cancel atau bertambah keras? Logikanya kayak kemarin saya cerita, mic siji karo mic loro harus bertambah keras kan ngono. Lah nek bertambah pelan ya apa tak sampean tambahi mic siji ya coba tenae mic siji ne cak siji ae. Nek kan ndukur kene wis beres ah, kok dek nang sore kene siji. Nah, gitu loh maksudnya. Paham? Jadi kalau sampai wale gak diwale, itu ndak ada. Saya bilang harus mutlak diwale apa kenceng nggak ada. Kayak masih kemarin tanya, kompresor harus nyetelnya kudu rasio piro. Saya nggak ngajari Anda itu harus ini, harus itu. Enggak. Anda berpikir sendiri, Anda dengarkan sendiri, nanti balik lagi ke keyakinan masing-masing. Oh, yo iki sing enak ngono lho. Iki sing nggak ngalami rugi. Nah, caranya apa mengidentifikasinya? Sampai duet, sampai handphone, sampai solo channel tak, sampai channel solo channel dut di rumah no cancel apa enggak? Nah, cancel diwale, nggak cancel nggak usah diwale. Nah, ngono. Paham maksudnya? Nah, saya tidak pernah mengajarkan Anda harus begini, Anda harus begitu. Tidak. Anda punya cara berpikir secara logika. Sekarang saya ajari semua teorinya, praktekkan. Gitu. Tidak ada namanya mutlak. Kayak misalnya, peta itu kudu SM57 dari Soko tak kayak SM58 opo. Kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang mutlak. Terus sampai misalnya mainan Kalimantan, lek zaman dhisik tahun 2004. Lah speaker mikrofon ngomongnya mic ikut tok terus ya opo. Zaman misalnya saya pernah tuh main di Jakarta. Mic iki pelek. Mic pelek kan mendasar digawe mikir. Terus ya opo? Ono SM57 ya digawe SM57 atau SM58 ya apa carane trafone tak copoti. Kalau ono dadi mic luwih mending daripada mic biasa. Lho kan opo ya kan opo ya omane. Nah, itu namanya. Makanya kalau kemarin ono sing cerita kan soundman itu harusnya apa? Tidak ada arah. Tidak ada akar, arahku jadian. Tidak ada arah, akarku jadi kan ngono sebenarnya. Nah ngono lho. Kalau rotan penjalin pun iso kan ngono biasanya. Gitu loh, maksudnya gitu, ya. Maksud saya adalah Anda jadi soundman itu diajari di training agar apa? Jangan, maksudnya gini loh, jangan hafalan. Nah, ngono loh, jangan terus harus ini harus itu enggak. Maksudnya Anda harusnya berpikir. Nah, mikir ini. Saya kira Anda harus mikir. Balik kan, nggone sampean ini mulai mikir. Oh, iki sing diajarno iku ngene, maksudnya iku iki. Nah, itu kudu hati-hati itu di sini. Nah, gitu loh, ya. Ya, oke. Tanya nama siapa? Cantuki. Saya Fajar. Apa membalik fase itu mempengaruhi waktu Mempengaruhi delay? ya? Enggak. Jadi Anda mau hijau mau merah ya waktu ini keluar podo. Sama. Yang mempengaruhi munculnya delay itu posisi speaker satu. Dicatat ya posisi speaker. Nomor dua yang mempengaruhi delay apa? Ya crossover itu dewe begitu sampai pasang crossover ini boy ku 6 dB proctor, 12 dB proctor, 18 dB proctor ini muncul delay. Nah, ya. Jadi polarity tidak memunculkan delay, ya ada. Ya, yang memunculkan delay itu kalau Anda begitu pasang crossover ceprot muncul delay. Ya. Sampai geser di speaker ini muncul delay. Selama posisi ini nggak sampai geser yo enggak pengaruh. Ya. Siapa lagi? Pertanyaan?
Ada pertanyaan? Aman-aman aja? Pak, lanjutkan tipe-tipenya. Ini sudah tahu ya, dB per 12 dB per. Terus paham? Paham? Jadi kalau 12 dB per itu harus dibalik ya. Ini logikanya gitu, harus kita balikan dengan 24 dB per oktav. Makanya kalau tadi ada lihat ketika 24 dB per oktav kebalikan sama 12 dB per oktav. Ya kan 12 dB per oktavnya high-nya hijau, mid-nya hijau, tapi begitu saya pakai LR24 kebalikan, high-nya malah jadi merah. Jadi selalu begitu, sudah hukumnya ini. Hukumnya nggak bisa. Ya. Tapi secara tadi ingat ya, secara normal itu memang yang kebalikan itu selalu yang 12, bukan yang 24. Nah, ini special case. Kebetulan kok gitu. Nah, gitu loh ya, special case. Sekarang saya masuk ke tipe-tipe tipe-tipe crossover. Tipe-tipe sabu. Crossover itu punya tipe. Yang satu disebut LR. LR kepanjangan apa? Link Width Relay. Ya. Yang kedua Hood. Apa singkatan dari? Butterwood. Itu bokong ya. Soalnya bahasa Inggrisnya bokong itu Hood ya. Terus base. Base ini panjang dari apa? Bezel. Nah, ini yang umum di pasaran crossover ya. Yang umum. Tapi sekarang sudah berkembang banyak. Ya, contohnya apa? Crossover tipe NTR, ada crossover tipe big ball, ada crossover tipe LIR, linear LIR itu linear opo gitu ya. Macam-macam sudah munculnya itu banyak. Ada zaman dulu itu shape terkenal juga. Tapi yang umum yang dipakai dunia profesional yang umum itu ini tiga ini yang ada di crossover sampean LR sampean ya tiga ini. Nah, bedanya apa Pak? LR, Butterwood sama base. Nah, kalau base itu sampean ketemu crossover, saya bikin crossover ini, saya mulai dari base ya. Nah, ini saya ketemu crossovernya sama. Titiknya sama, ini term of condition-nya loh ya, syarat dan ketentuannya ingat ya. Saya selalu ngomong term of condition, semua ada syarat dan ketentuannya. Nah, syarat ketentuannya titik crossover-nya ini sama. Misalnya saya ngomong 1 kHz. Nah, 1 kilo, sama ini titik crossover-nya ya, 1 kilo, high-nya 1 kilo, mid-nya 1 kilo. Maka kalau saya pakai base, hasilnya itu selalu rugi. Rugi, maksudnya apa? Selalu kombinasinya itu jatuhnya ini. Nah, jeblok. Base. Makanya orang jarang pakai base kan? Jarang. Iya, jarang kok. Tapi ada banyak speaker yang pakai base. Ya, speaker top dunia misalnya EAW ada tuh crossovernya pakai base. Kenapa Pak? Dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah delaynya dia tuh gak geser terlalu jauh. Jadi ibaratnya sampai kalau pakai tipe base itu delaynya sampai itu gak share teman-teman. Jadi lah sampai diajari dhisik karo mbah-mbah ibu. Aku duwe Twitter nang kene, buffer nang kene, magnetis jajar ngene, delaynya padha kan ngono ajarane. Iya. Nah, itu maksudnya itu mau. Tapi gak berlaku ketika sampai begitu pasang crossover. Kenapa Mas Yo iki bokongnya istipadakno? Blengse delaynya. Kenapa kok blengse? Karena crossover memunculkan delay tadi gitu loh. Lah ben geser gak ado-ado, gawe base. Nah gitu loh. Orang kabeh cerita nih saudara ya. Nah, base sampai kini paham? Jadi kalau selama pakai base sampai pasti rugi. Ya, kecenderungannya itu hasilnya selalu kurang. Nah, sekarang sampai kalau pakai Butterwood. Nah, sampai pakai Butterwood. Kalau Butterwood itu term of condition-nya sama loh ya, 1 kilo, titiknya sama, high-nya saya potong 1 kilo, mid-nya saya potong juga di 1 kilo, dan ketemunya juga seperti ini gambarnya. Kecenderungannya itu kalau Butterwood itu selalu nge-boosting. Makanya kalau ada orang-orang misalnya EAW juga, saya kembali ke EAW kalau subwoofer kecenderungannya crossover-nya pakai Butterwood semua. Harapannya apa? Beno tambah butter. Ini kalau saya ngebus dewe, karena saya kan ini butter toh. Nah, cek ngebus dewe, gitu. Nah, seperti itu. Tapi kerugiannya apa? Kerugiannya kalau di sama ini akhirnya shock roto, dan ngebus. Nah, terus Butterwood ini punya kelemahan. Kelemahannya itu apa? Nah, kelemahannya begini.
Kalau saya punya speaker, nah ini speaker high, ini speaker mid, nah ini ketemu, lobbyingnya itu gak lurus gini, tapi main kok ini, nah mudun, nah jadi lobbying patternnya dia itu turun ke bawah, gitu. Nah, crossover itu tadi, jadi crossover itu bukan cuma bicara masalah frekuensi ini band roto, enggak, bicaranya nanti non-coverage area juga. Jadi lobbying pattern dia itu medun. Nah gitu loh, jelek, ada kelemahannya. Meskipun ada kelebihannya. Saya ini bicara LR. Nah, LR ya apa? Nah, LR begitu dia ketemu, maka LR itu jatuhnya rata, flat. Makanya banyak pabrik-pabrik besar itu pakai LR. Ya, terus yang kedua apa? Dia punya kelebihan lobbying patternnya dia itu lurus begini. Nah, gitu loh. Ya. Makanya banyak semua pakai LR. Ya, apa pertanyaan saya begini? Ya, Mas. Apa kira? Nama, mana catat di, ini sopo, kodi, ini tukang catat di, kau tuh catat di. Iya, masih bungkus. Apakah ketika kita memakai LR itu berlaku pasti patternnya nanti akan lurus untuk Ya. subwoofer misalnya? Lurus ya. Jadi kalau pokoknya dia kalau LR itu kecenderungannya ketemunya eksisnya ke sini ya akan lurus ke situ gitu loh. Itu eksisnya itu kelebihannya LR itu, tapi kerugiannya dia yang lain apa? Waktunya delaynya agak panjang. Jadi akhirnya kalau Anda ngomong kayak tadi begitu start ngomong kenceng ini Mas. Begitu pasang LR, delaynya kan munculnya jauh, maka yang terjadi apa? Kemungkinan besar leset gitu delaynya. Nah, kayak gitu. Semua ada kerugiannya, ada keuntungannya. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau misalnya kita kombinasi, misalnya ya sebut nama dulu. Nama dulu. Kondi. Adian ini karo kalender. Loh, ini bisa digital ini ya nanti. Loh, itu ada pertanyaan. Oh, pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Ya, Mas. Nama saya Firman. Untuk Dari mana? Surabaya, Pak. Ya, terus. Ini kan ketika kita pakai yang untuk mid-nya itu kita pakai sistem LR ya. Terus kalau untuk yang tab-nya kita pakai underwood. Apakah ada efek tertentu Pak yang timbul dari situ? Oh, tidak apa-apa, yang biasa aja. Selama itu tadi hasilnya frekuensi responnya bagus, coverage areanya rata, ya susah deposit no. Seperti jok-jokan aja bayaran. Tidak masalah. Jadi ada juga pabrikan apa? Twitter dipotong gaya bezel, Twitter dipotong gaya butterwood. Ada. Jadi tidak harus ini butterwood, ini LR, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya, contoh kasus kok mau. Oh, speakerku, Twitterku misalnya telepon orang jadi posting ini, posting. Ya apa caranya ini? Postingnya hilang tanpa aku EQ. Nah, pakai itu mau. Crossover mungkin di ketoknya roto ekstrim sehingga ini jeglok balik roto maneh satu. Atau bisa kombinasi antara crossover high sama crossover low. Jadi crossover high ini, crossover low ini. Kok secara dengan sendirinya, secara crossover tadi dia cancel akhirnya jadi roto. Ada yang seperti itu, ada banyak pabrik-pabrik speaker pasif terutama itu melakukan seperti itu. Jadi dia istilahnya mengekualisasi atau menjadikan speaker itu menjadi flat lagi, tidak dengan ekualisasi, tapi dengan crossover tadi, crossover modifikasi. Nah, bisa aja tipe crossovernya berbeda. Nah, untuk bisa tahu yang seperti ini bagaimana caranya? Caranya adalah itu tahu dengan diukur, dengan kilo-kilo. Ya, semua itu ketika kita bicara ini, loudspeaker management system, semuanya terukur, kan kilo-kilo gitu. Ya, bukan dengan kira-kira, tapi benar-benar diukur. Nah, kalau crossover pasif, pabrik crossover pasif itu kalau Anda bongkar itu rata-rata dia nggak pasti LR, kadang bisa besar dengan butterwood, dengan berusaha mengkompensasi tadi resonansi speaker yang berlebihan, boosting yang berlebihan itu tidak tanpa harus dengan EQ. Kalau bisa apa? Kalau bisa nggak pakai EQ. Misalnya saya kayak tadi nyeting itu, kalau bisa nggak ada EQ sama sekali. Jadi dengan crossover saja,
saya bisa mendapatkan suara itu sudah rata tanpa harus EQ. Nah, kenapa? Ya kalau bisa tanpa EQ, kenapa dengan EQ gitu loh? Karena setiap kali Anda EQ pasti akan muncul delay. Nah, itu diingat-ingat. Kalau Anda main DSP, LFS, bukan cuma crossover. Begitu Anda EQ, muncul yang namanya pergeseran fase. Pergeseran fase berarti ada delay di sana. Gitu. Nah, itu cara berpikirnya selalu gitu. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak geser waktunya, jangan terlalu banyak geser fasenya. Jadi EQ-nya seminimal mungkin. Main di mana? Main di crossovernya. Maka dari itu semakin Anda berpengalaman di lapangan, semakin sering pegang speaker, semakin sering tuning, ya feelingnya makin kuat. Delok komponen speaker begitu diomongin jeret, ya sudah punya feeling. Oh ini tak potong di sini, crossovernya di gua ini. Nah itu ketemunya bisa cepet, dapatnya rata. Nah itu jam terbang. Ya, jadi sampai sing jam terbangnya 1 tahun musuh 5 tahun jelas pasti kalah. Yang 5 tahun musuh 10 tahun ya jelas kalah. Seberapa sering Anda memegang speaker, semakin sering Anda tuning, ya semakin Anda semakin tipis kasarnya. Jadi semakin delok ini tuh ngerti, ini tipis. Misalnya nembak itu tipis kayak kemarin, sering latihan nembak tipis. Katanya kok bedil kayak bedil, ya belajar terus ya. Nah, gitu kasarnya. Oke, ada lagi mau tanyain? Masalah tipe crossover dan ini dan ordenya, wis paham? Nah, sampai nek gak percaya kok dipecek bareng-bareng ya, ngomong ono pecek ya. Tapi ya percaya be aku lah, kira bujuk aja. Oke. Oke. Ya ini, ya. Nah, terus ya tentunya kalau yang namanya LMS itu ada EQ, yaitu tadi fasilitas EQ itu pasti, nggak mungkin enggak. Ya, kalau saya berusaha kalau bisa EQ itu seminimal mungkin, kayak tadi saya cerita, ya seminimal mungkin, ojo terlalu pakai EQ nih. Nah, minim tapi hasilnya bagus. Nah, gitu loh. Tapi kalau Anda merasa, wis gak apa-apa deh EQ aja, ya gak apa-apa, bukan sesuatu yang salah kayak tadi, ada yang mutlak gitu ya, ada yang mutlak. Jadi istilahnya Anda mau EQ, Anda nggak EQ itu nggak apa-apa, nggak mutlak, gitu. Ya. Nah, tipe-tipe EQ wis tak bahas wingi gak tak ulangi mana, ya. Nah, beberapa LMS itu dikasih feedback, kemampuan LMS untuk bisa ngilangin feedback, tapi tidak semuanya. Ada yang enggak. Nah, menurut Pak Haryanto perlu dipakai apa enggak? Aku nggak tahu, tak gawe. Ya, saya tidak pernah pakai yang namanya alat feedback, tidak pernah. Ya, jadi saya hanya apa? Yang penting gain structure-nya benar, ya, gain structure-nya benar. Kalau terjadi feedback masih nggak bisa ditangani, baru pakai EQ. EQ aja pakai parametrik frekuensi mana yang feedback, hilangin. Just. Ya, oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. tanya. Saya Omi dari Rian Sidoarjo. Ini saya menanyakan yang pertanyaan kemarin dosa. Seperti halnya tadi Pak ya, yang hasil tadi kan ditunjukkan hasil RTA-nya tadi analisernya. Nah, tadi kan lurus semuanya Pak ya. Nah, ketika menganalisa di 200 kilonya yang 200 kilonya itu minus 6 dB. Nah, ketika diluruskan, anggap saja lurus itu Pak ya grafiknya. Nah, ternyata suaranya ngebruk. Nah, itu tetap diluruskan atau tetap ya sudah 200-nya minus 6 dB. Itu Tadi kan saya bilang namanya sebenarnya paling cepat saya jawab ya. Maksudnya gini, kalau kita measurement ada yang hilang, misalnya ngomong kayak tadi 200 dB. Pertanyaannya 200 Hz ya, 200 Hz kan, 200 Hz nya hilang misalnya. Itu tadi bahwa kalian harus misalnya measurement itu bukan segala-galanya, gitu loh. Jadi Anda lihat 200 Hz nya ini hilang, ya itu tugas Anda, kenapa gitu loh. Jadi kan orang Indonesia ini rata, kalau 200 Hz nya hilang ya DQ gitu. Kalau saya enggak. Jadi cara berpikirnya itu berbeda. Kalau bagi saya nemu 200 Hz-nya hilang, itu kenapa gitu loh. Itu bedanya Anda sama saya. Mungkin aja cancel. bukan Pak, maksud saya
seperti itu kan saya kan cek speaker pasif Ya. satu box. Nah, berarti kan Twitter sama 12 inch saja. Ya. Nah, itu tadi Pak di Nah, kalau sendirian satu aja, Iya. terus tiba-tiba ada cancel dan lain sebagainya, misalnya, misalnya ada yang hilang kayak tadi bukan cancel ya, Sob. Iya. Ada yang hilang 200 Hz, terus saya angkat ngeblok, ya kemungkinan besar kalau saya bilang ya mungkin speaker itu cacat. Itu, Tapi itu kan dibiarkan saja, nggak perlu lurus gitu Pak ya. Ya kalau saya nggak pakai speakernya itu, tak ganti speaker lain. Gitu. Ya, misalkan nggak ganti ya, sudah kita harus terima nasib ya. Nah, terima kasih. Ya itu tadi Daripada maksud semuanya saya, buruk gitu. ya maksud saya adalah itu kan standar. Ya, Anda ya. beli dapat 12 skin, tidak bisa kemarin frekuensi 200 kan berarti Anda kasih. Karena saya el-elan sama tukang ukurnya. Nah, gitu. Saya bilang, Mas, Mas, kebruk suaranya Mas. Ya. Terus saya minta kembalikan ke posisi awal aja, saya seperti itu Pak. Ya. Tetap 200 Hz-nya turun minus 6 dB seperti itu. Ya. Itu yang saya kemarin Pak. Nah, karena itu namanya takdir ya. Ya. Nah, takdir itu selalu nggak mengenakan. Oke.